Daripada salfok sama tanganku, ayo kenalan lebih jauh sama tangan dan kakiku. Kenalan dengan disabilitasku. Alhamdulillah, aku punya jari tangan dan kaki yang lengkap, tapi sayangnya nggak berfungsi secara normal. Saraf dan otot jari-jariku tuh lemah, jadi sulit untuk digerakin. Saking lemahnya, butuh bantuan jari-jari lain untuk digerakin ataupun dilurusin. Itu kenapa tanganku lebih sering terlihat menggenggam. Dari 10 jari, yang masih bisa berfungsi secara normal cuma 3 ini aja. Terus sakit nggak kalau digerakin atau dilurusin? Nggak sakit, cuma emang susah aja. Kesulitan nggak sih buat aktivitas sehari-hari? Lumayan. Aku nggak bisa mengupas karena jari telunjuk ini nggak punya kekuatan sama sekali. Mengancing baju, mengikat tali, itu juga cukup susah buat aku dan butuh waktu yang agak lama. Bahkan buat buka botol yang masih bersegel aja aku hampir nggak bisa. Kalau untuk menulis dan mengetik aku bisa, tapi ya nggak senormal orang-orang pada umumnya. Aku punya cara sendiri yang paling nyaman. Jadi ya senyaman aku, sebisanya aku. Bahkan untuk ngetik di HP, aku cuma pakai satu jari ini. Apakah kondisi ini dari lahir? Enggak, alhamdulillahnya aku lahir normal. Tapi sekitar umur 4 tahun, aku sering banget ngerasa lututku tuh tiba-tiba lemas dan langsung jatuh. Sejak saat itu, perlahan-lahan saraf dan otot kaki tanganku makin lama makin melemah. Jadi kondisi yang terjadi saat ini tuh bukan secara tiba-tiba, tapi berlangsung secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun. Udah pernah berobat kah? Apa diagnosanya? Waktu kecil, aku udah pernah dibawa ke dokter, dan diagnosa dokter memang sarafku lemah, tapi belum diketahui apa penyebabnya. Aku juga udah nyobain berbagai macam pengobatan alternatif, mulai dari pijat, akupuntur, sampai terapi dengan berbagai alat. Tapi sayangnya belum ada hasil. Bahkan pernah ada yang bilang kalau penyakit yang aku derita ini adalah penyakit non medis. Tapi sih aku percaya ya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, itu udah pasti kehendaknya Allah. Dan aku juga yakin suatu saat aku bakal sembuh. Insya Allah kedepannya aku juga pengen periksa kondisiku lagi dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Siapa tahu dengan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran yang sekarang, ada harapan baru untuk tahu apa penyebabnya atau bahkan menemukan penanganan yang lebih baik. Doain ya, semoga Allah ngasih rezeki buat pemeriksaannya. Nah sekarang, ayo kenalan sama kakiku. Ini penampakan kakiku, panjang sebelah. Awalnya normal, tapi karena sarafku semakin lemah, aku jadi kehilangan keseimbanganku. Akhirnya aku selalu mencari posisi yang nyaman ketika berjalan. Lama-kelamaan, postur kakiku berubah dan jadi bengkok. Waktu SMP, aku pernah pakai sepatu besi, biar kakiku bisa lurus lagi. Tapi sayangnya itu juga belum berhasil. Terus sehari-hari gimana? Apakah menggunakan alat bantu? Sampai kuliah aku nggak pernah pakai alat bantu. Soalnya kondisi tanganku cukup lemah, jadi sulit untuk memegang atau menopang alat bantu jalan. Akhirnya, aku tetap berjalan dengan kondisi kaki yang pincang. Kalau jalannya nggak rata atau banyak tangganya, biasanya aku selalu dituntun oleh orang-orang terdekatku. Beberapa tahun terakhir aku merasa kondisiku cukup menurun. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai kursi roda ke tempat-tempat yang mengharuskan jalan jauh. Kalau di rumah, aku masih bisa jalan sendiri. Biasanya jalan sambil pegang tembok atau barang-barang di sekitarku. Jadi insya Allah masih cukup aman. Terus pertanyaan terakhir, malu nggak dengan kondisi ini? Kalau dulu sih iya, aku sempat malu. Aku takut orang-orang tuh nggak bisa menerima aku atau mempertanyakan kondisiku. Bahkan aku sempat malu buat ngonten pakai tanganku sendiri. Tapi sekarang justru kebalikannya. Aku bangga sama diriku sendiri karena ternyata bisa bertahan sejauh ini. Dan yang paling aku syukuri, Allah selalu menghadirkan orang-orang baik yang selalu membantu aku, menerima aku, mendukung aku, dan menemani proses aku bertumbuh. Doain ya, semoga kedepannya jalanku semakin dimudahkan, kesehatanku semakin membaik, dan Allah ngasih banyak keajaiban dalam hidupku. Terima kasih untuk semua support dan doanya selama ini.